Bali United akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Arema Malang dengan skor 2-1 dan di sini saya hanya ingin mereview untuk pertandingan yang tadi barusan bermain Arema Malang dengan Bali United karena saya menonton pertandingannya secara penuh. Jadi saya sebelum memulai mereview saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa prediksi skor itu berdasarkan dari data. Jadi ketika prediksi skor ini benar atau salah itu semuanya dari data, bukan dari saya. Jadi kalian jangan fokus kepada hasil menang atau kalahnya, tapi lihat statistik data kalian, tim kalian, apakah ada kenaikan, apa ada penurunan. Itu semua bisa terlihat di statistik data. Jadi statistik data itu bukan matematika, tapi itu data yang dimiliki dari tim kesayangan kalian, itu pasti fakta. Sesuai apa yang sedang dijalankan oleh tim kalian, datanya itu pasti sesuai dengan faktanya. Ya, jadi jangan terlalu fokus kepada hasil skornya 2-0, 2-1, 1-0, jangan, tapi lihat statistik tim kalian bagaimana. Ya, itu tujuan saya membuat prediksi skor itu agar ke situ. Oke, langsung saya bahas di babak pertama bahwa Bali United terlihat dari menit awal langsung menggempur pertahanan dari Arema Malang, berapa kali membangun serangan melalui sisi kanan dari Private atau Spaso di Vano ya, si Stefano Lillipali di kiri dan berapa kali juga Ricky Fajrin di lini tengah juga bagus saat membangun serangan dan Arema Malang saat bertahannya juga sangat rapat ya, berapa kali Jonathan Alvarisi yang saya lihat di sebelah kiri menutupi pergerakan Private walaupun berapa kali Private memiliki kesempatan untuk melakukan crossing bola ke tengah, tapi bolanya nggak pernah sampai ke area yang Spaso berada gitu loh. Bolanya selalu kelebihan. Nah, ini yang harus dicermati oleh Private agar crossing-crossingnya lebih mengarah lagi karena berbeda dengan Stefano Lillipali yang berada di kiri. Sekali melakukan crossing itu on target ke kepalanya Spaso ya, headingannya yang bolanya masih ke samping tiang gawang. Dan untuk Arema Malang saat melakukan penyerangan ini lebih merata yang saya lihat dari Dedik sebelah kiri, Dendi Santoso di kanan, M Rafli, Fortes, lalu ada Syahbandi ya. Itu boleh dibilang merata semua saat melakukan penyerangan tuh rata, nggak mencolok kemana-mana, merata semua. Nah kalau di Bali United memang terlihat sekali Private yang banyak sekali menggocek bola ya dan membawa bola. Tapi apa yang saya lihat di babak pertama bahwa peluang-peluang terjadinya gol ya untuk kedua tim memang melalui set play bola hidup, ada yang on target dan off target. Kembali lagi penampilan dari kedua kiper sangat baik, dari Nadeo dan juga Maringa sangat bagus ya. Jadi banyak shoot-shoot yang dilakukan oleh para pemain kedua tim, tapi bolanya masih bisa ditangkis. Jadi untuk masalah strategi kedua tim yang saya katakan berhasil sebenarnya di babak pertama, walaupun yang saya lihat Arema Malang lebih bertahan ke belakang ya, nggak setengah lapangan, tapi lebih ke sepertiga lapangan ke belakang. Ya, dan ini juga saya ingin membahas penampilan Diogo Michel, tapi nanti di babak kedua. Jadi di babak pertama walaupun berapa kali Arema Malang mencoba membangun serangan dan juga Bali United membangun serangan, akhirnya Arema Malang yang unggul terlebih dahulu melalui titik putih dari Fortes. Saya nggak membahas atau nggak mengomentari gol yang dilakukan oleh set play bola mati seperti penalti, free kick, corner itu saya nggak banyak membahas karena itu set play bola mati. Tapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana ketika Jonathan Alvarisi sebelum dilanggar berani melakukan intercept ke dalam. Dan ini harusnya yang bisa dilakukan oleh Dedik dan juga Dendi Santoso. Ini kan yang harusnya lebih berani lagi melakukan intercept. Ini justru Jonathan Alvarisi yang sekalinya melakukan intercept langsung dilanggar oleh Private dan dijadikan penalti. Dan keunggulan 0-1 untuk Arema Malang. Gol dari Fortes. Lalu setelah itu terjadi lagi gol dari Bali United, bunuh diri dari Dendi Santoso ya. Ini bola yang dibawa oleh Spaso lalu diumpan ke tengah tapi bolanya memang terkena oleh Dendi Santoso dan nggak sengaja bolanya masuk. Jadi terjadi gol bunuh diri. Dan itu juga nggak perlu saya komentari karena itu gol bunuh diri yang bukan dicetak oleh pemain dari Bali United ya. Dan itu juga ruang di depan dari Dendi posisinya nggak ada pemain Bali United. Jadi benar-benar murni error inilah ya biasa bisa terjadi dalam sepak bola, bunuh diri yang karena bolanya tidak bisa diantisipasi. Jadi keunggulan 1-1 untuk kedua tim. Nah, lalu masuk babak kedua. Di babak kedua justru Arema Malang di awal-awal menit lebih kelihatan bermain terbuka, lebih berani ngegas lagi. Bertahannya juga lebih berani untuk ke depan. Kalau kalian amati Arema Malang melakukan pressing hingga ke depan ya. Berapa kali saya melihat
Fortes, lalu ada Dedik ya sebelum diganti, lalu Dedi Santoso, itu nge-pressing sampai ke depan. Nah, yang menurut saya ketika, Haryono bermain menggantikan Ricky Fajrin, nah ini sebenarnya yang menurut pendapat saya, permainan dari Bali United berbeda dengan permainan di babak pertama. Ini menurut saya ya, ketika Haryono dan Nouri bermain bersama, justru nggak terlihat aliran bolanya hidup lagi seperti di babak pertama. Apalagi ditambah, Nerby bermain. Jadi, Bali United memakai formasi 4-4-2 ya kalau nggak salah. Jadi yang saya lihat justru sektor tengahnya kosong. Dan Nouri Haryono, ya memang Nouri lebih banyak membawa bola ketimbang Haryono ya, karena posisinya sejatinya Haryono gelandang bertahan. Tapi untuk aliran bolanya lebih tidak terlihat lagi seperti di babak pertama yang ada Ricky Fajrin dan Rizky Pelu. Ini ya menurut pendapat saya. Jadi Arema Malang bisa menguasai sektor lini tengah dari Bali United. Berapa kali Arema Malang membangun serangannya itu cukup berbahaya melalui sektor lini tengahnya. Ya, Sandi Sute akhirnya bermain, ya Sabandi diganti, lalu pemain yang dari Jepang tadi ya, pemain Jepang Arema Malang, itu benar-benar terlihat. M. Rafiq cedera diganti oleh Genta, Rian Kurnia bermain, itu lebih terlihat di sektor tengahnya untuk Arema Malang. Tapi di menit 80 ke atas, justru permainan dari kedua tim yang saya lihat ya, di menit 80 ke atas, Bali United dan Arema Malang ini sama-sama seimbang. Walaupun peluang lebih banyak untuk Bali United ya, melalui headingan yang ketangkis dari kalau nggak salah Private melakukan tendangan volley ya, lalu ada headingan juga yang ketangkis oleh Maringa, dan penampilan Maringa juga sangat baik. Tapi intinya kalau yang saya lihat di luar dari peluang, untuk aliran bola, variasi serangan untuk kedua tim lebih seimbang di menit 80 ke atas. Walaupun akhirnya di menit 90 ya kalau nggak salah, Bali United mendapatkan penalti, yaitu kembali lagi Irfan Jaya yang, sama seperti golnya ini ya, proses golnya Fortes yang Alvarez didorong, itu sama juga bahwa Irfan Jaya ingin melakukan intercept tapi Fabiano telat untuk melakukan marking. Jadi terjadi gol untuk, siapa saya lupa mencetak golnya, Nori ya, mencetak gol untuk kemenangan Bali United. Jadi yang saya bahas di sini bukan masalah menang atau kalahnya, tapi yang saya ingin bahas bahwa yang pertama yang saya dapatkan bahwa Bali United di babak pertama ketika ada Ricky Fajrin dan Rizky Pelu, permainan dari Bali United saat melakukan penyerangan ini lebih terlihat hidup, ya lebih terlihat bolanya itu cepat. Tapi justru ketika Ricky Fajrin dan Rizky Pelu diganti dan Haryono bermain gitu ya, itu lebih terlihat aliran bolanya nggak sejalan seperti di babak pertama. Ini menurut pendapat saya. Dan Arema Malang untuk babak pertama dan babak kedua sebenarnya lebih konsisten yang saya lihat. Walaupun di babak pertama memang cenderung lebih bertahan. Tapi ketika yang saya ingin bahas, Diego Michel diganti oleh Rizky Dwi, sebenarnya yang saya lihat penyerangan oleh Arema Malang justru lebih hidup ketika Rizky Dwi bermain di sebelah kanan. Dan saya sudah melihat Rizky Dwi ini bermain kalau nggak salah di 3 pertandingan terakhir, walaupun sempat Diego Michel yang menggantikan posisinya. Tapi serangan dari Arema Malang di sektor kanan itu lebih terlihat Rizky Dwi lebih hidup. Itu menurut pendapat saya. Jadi untuk Arema Malang walaupun ini kalah, tapi menurut saya sudah bermain bagus, konsisten, dan untuk Bali United juga sudah bermain bagus. Hanya saja di pertandingan kali ini belum ada gol yang tercipta dari set play yang benar-benar murni bola hidup. Kecuali gol bunuh diri dari Dendi Santoso, tapi itu pun bunuh diri. Jadi untuk pertandingan kali ini walaupun terjadi 3 gol, tapi menurut saya set play bola hidup untuk gol-golnya ini belum tercipta ya. Jadi itu aja review yang aku bisa dapatkan. Selamat untuk Bali United, kalian mendapatkan 3 poin, dan untuk Arema Malang tetap semangat bahwa secara permainan juga Arema Malang sudah bagus di pertandingan kali ini menurut saya. Ya, jadi itu aja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video review, preview, dan prediksi skor selanjutnya. See you.